Baik, Pak Alex, membahas mengenai kendaraan listrik atau EV ya, dari DFSK sendiri melihat untuk di tahun 2025 ini Pak, penjualannya seperti apa sih di tengah dukungan dan juga dorongan dari pemerintah untuk menggunakan kendaraan listrik? Baik Mbak Sinta, pertama begini, kita di Sokonindo itu yang sudah berdiri hampir 8 tahun. Kita punya pabrik sendiri di Cikande yang menggunakan versi robotik, itu Industri 4.0. Nah, untuk mobil listrik di samping mobil ICE, internal combustion engine, jadi mobil yang biasa kita gunakan fosil sebagai energinya itu disebut dengan internal combustion engine. Nah, kalau mobil listrik ini yang menggunakan memang kita gunakan baterai yang umumnya itu adalah lithium ferro nikel atau ferro base atau nickel base. Nah, bagaimana kita melihat pasar tahun 2025 ini? Memang dari sejarah kita memasuki mobil listrik ini, 4 tahun yang lalu, konsumer kita itu umumnya masih membaca, menimbang. Tahun kedua sudah mulai memperhatikan. Tahun ketiga itu konsumer kita sudah mulai ada yang berani membeli. Pertimbangannya memang banyak, soal jarak, soal keselamatan, soal perawatan, soal second hand market. Tetapi tahun ini 2025 kita lihat bahwa keputusan untuk membeli menggunakan mobil listrik itu sudah pada tahap keputusan firm membeli. Jadi kami dari DFSK, dari PT Sokonindo Mobile melihat ini adalah satu kecenderungan yang optimis. Kenapa? Karena saat ini customer kita itu khususnya di Jawa ya, khususnya terkhusus lagi di daerah Jabodetabek, sudah melihat bahwa mobil listrik ini sudah satu pilihan. Pilihan itu dari sisi lingkungan, pilihan dari operational cost. Karena kalau mobil listrik ini saya katakan dia bisa per kilometer itu biayanya itu sekitar Rp400. Kalau ICE itu bisa sampai 1.200-1.300 per kilometer. Dan dia tidak punya perawatan busi, ganti oli dan lain-lain. Dan juga dia tidak mengeluarkan CO2. Jadi dari lingkungan pun dia lebih ramah lingkungan dan secara kos lebih murah ya, Pak? Kos lebih murah dalam operasional. Memang awalnya ini harganya investasi awal mahal. Tapi sekarang ini saya lihat dan kita lihat bersama dengan masuknya merek-merek dari Cina ini, kita berkompetisi sekarang bukan lagi berkompetisi untuk bagaimana mendapatkan profit, tapi kompetisi bagaimana meyakinkan customer dulu sekarang ini. Jadi tren di 2025, 2026 saya melihat bahwa akan makin baik dan akan lebih baik dari 2024 ke 2025. Jadi 2025 ke 2026 ini akan lebih baik pencapaian kita di kendaraan listrik. Baik. Baik, jadi kalau melihat arah 2026, Anda melihat dan juga Anda mungkin merasa cukup optimistis begitu bahwa kendaraan listrik ke depannya akan lebih diminati lagi? Saya yakin tadi dasarnya sederhana sebetulnya dari 3 parameter yang saya sebutkan tadi. Satu dari cost operation, daily cost operation yang murah karena dia per kilometer jauh hampir 25% dari biaya ICE. Perawatan juga murah, dari sisi lingkungan juga dia lebih friendly. Dan dari keamanan saya kira dengan mobil listrik ini kita sudah mengatakan don't worry lah. Baik, Pak, kalau dari DFSK sendiri ya, segmen mana sebetulnya yang akan lebih menarik lagi Pak di tahun depan? Kalau kita berbicara mungkin dari EV, hybrid dan juga dari ICE sendiri, penjualan mana yang akan semakin moncer Pak? Makasih Mbak Sinta, ini adalah pertanyaan memang pertanyaan sudah masuk ke dapur kami sebetulnya. Tapi oke lah, saya akan sampaikan begini. Kita di Sokonindo itu ada produk kita yang berdasarkan ICE, Internal Combustion Engine. Itu ada namanya kita sebut Super Cab, mini pickup. Nah, terus ada Glora itu passenger car dan logistik. Kemudian ada Glory,
itu yang SUV. Nah, untuk mobil listrik itu kita ada Ceres yang kecil, mini Ceres, kemudian ada Glora E. Glora ini adalah mobil minivan, blind van, passenger van untuk ambulans dan sebagainya itu listrik. Dan selanjutnya nanti akan kita launching yang lebih premium. Nah, kita saat ini saya harus berjujur bahwa backbone dari PT Sukonindo itu masih di versi ICE yang supercab dan minivan. Namun akhir-akhir ini kita sudah mulai mengambil pangsa untuk elektrik ini terutama di komersial. Jadi untuk selanjutnya Mbak Sinta, kita di PT Sukonindo ini akan mendominasi produk kita dengan produk komersial EV gitu. Baik Pak, kalau kita berbicara mengenai tantangan ya Pak ya, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh DFSK mungkin terkait dengan charging network, lalu juga mungkin edukasi juga ke konsumen Pak, seperti apa sih Pak tantangannya? Begini, saya ambil dari background untuk global problems dulu ya. Dari ekonomi yang kita hadapi sekarang ini memang purchasing power dari consumer kita itu terutama mid low itu sedikit menurun. Jadi itu sebabnya pembelian mobil dari tahun ke tahun itu menurun. Kita harapkan tahun ini kalau bisa kita total itu 900.000 unit sudah bagus. Dari sebelumnya selalu di atas 1 juta unit per tahun. Itu satu. Jadi purchasing power yang menjadi tantangan. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah terutama kebijakan yang sekarang ini menggerakkan ekonomi mid-low dengan financial system kita, saya kira ini akan menjadi tantangan dan juga kesempatan bagi kita. Kalau untuk charging station, kan setiap mobil yang kita jual itu kita berikan charging untuk di rumah. Nah, secara investasinya untuk station ini seperti apa Pak? Kalau yang produk kita, katakanlah ada orang membeli Glora E. Nah, begitu dia beli Glora E unit yang versi untuk logistik, passenger, itu kita berikan gratis. Nanti diinstal di rumah. Nah, jadi kalau Mbak Sinta punya mobil, katakanlah beli Ceres Mini yang kita punya, ya tinggal sampai di rumah, di-charge di rumah, besok pagi sudah penuh. Jadi sebetulnya kalau untuk mobil-mobil seperti ini, otomatis ada charging. Hanya kalau jarak jauh. Ini yang menjadi masalah. Jadi jarak jauh ini memang kita harus menghitung selalu jarak tempuh sebelum sampai ke charging station di rest area. Nah itu memang kalau kita lihat populasi charging station ini masih harus memang kita tambah terutama di luar Jawa.